karena kemarin waktu dengan menyiapkan RPPK, perangkat pembelajaran juga, baik medianya juga kan ditanya lagi apa bunyi kan gitu. Nah sekarang ini saya mau praktek coaching. Nah di sini nanti kita belajar supervisi akademik bersama-sama. Dengan senang hati. Alhamdulillah itu ilmu yang saya dapat di Bunda ini, dan itu kebetulan di modul 2.3-nya Bunda Hayati. Jadi mengenai supervisi akademik itu fungsinya untuk apa sih ketika ada permasalahan di kelas. Nah Itu yang saya tunggu sejak lama, kegiatan supervisi akademik teman sejawat. sebelumnya cuma kepala sekolah Iya. atau puji Iya, supervisi kepala sekolah kepada anggota Nah, itu yang rutin dilaksanakan. Kalau untuk teman sejawat sampai detik ini belum pernah, dan baru ingat ini. gitu ya Bunda. Jadi Nah sangat ini senang. hampir sama sih sebenarnya dengan lesson study. Kalau lesson study kan pembelajaran ketika anak belajar gitu ya. Nah kalau ini tidak, saya cuman ingin berbicara ringan mengenai Bunda tuh kendalanya apa, terus inginnya pembelajarannya itu seperti apa, terus potensi apa yang ada di dalam diri Bunda. Nah sebelumnya itu tadi sepertinya saya lihat di kelas nih ya, itu anak-anak kegiatan literasi ya rupanya ya. Iya, kita belajar untuk menerapkan ke anak-anak itu, memperkenalkanlah istilahnya itu untuk anak-anak ala TK. Sebenarnya dulu tuh sudah ada literasi atau masih baru-baru ini, atau mungkin ada program unggulan di sekolah ini ya? Ya baru-baru ini aja, dan memang diprogramkan untuk di sekolah kita. Ini kan Bunda Hayati kan berada di kelompok B. Ada tidak sih kendala seperti mungkin anak Bu Guru, aku nggak tahu itu huruf apa, kok Bu Gurunya udah cerita sampai jauh kayak gitu. Ya ada kendalanya itu kan kadang tuh anak-anak belum mengenal suku kata, belum mengenal apa itu konsonan seperti itu. Nanti untuk di kelompok B itu harusnya itu diperkenalkan dulu ya. Iya. Tapi hal itu kayak relevan tidak ya di TK? Maksudnya sudah cocok tidak memperkenalkan guru di kelompok B gitu sebenarnya? Iya, karena memang anak pada waktu itu kan sudah harus apa itu menguasai kosakata, mengenal huruf, untuk kendaraan kata tuh ya, untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Saya kira itu sangat perlu, apalagi yang lebih penting untuk masa transisi dari Berarti tujuannya kegiatan literasi ya yang dengan bicarakan tadi ya. Baik, berarti alhamdulillah sepertinya sudah programnya itu sudah terperinci gitu ya. Iya. Nah di sini Saya lain gitu. itu ya yang Iya, harus ditingkatkan iya, sama ya. iya. Kira-kira Bu Hayati, untuk melengkapi kekurangan itu, nah kapan? Terus siapa yang mau Bu Hayati ajak berkolaborasi kerjasamanya biar bertukar pendapat? Ya biar bisa tercapai secepatnya itu ya. Kalau saya rasa ya teman sejawat kita yang paham dan mengenal tentang literasi ke anak kita. Gitu. Nah, proses pembelajarannya sudah benar-benar tertata api, terus ada beberapa kompetensi yang dikembangkan terkait supervisi akademiknya juga. Apa ya Bunda di sini yang bisa saya bantu? Untuk mencari metode yang menarik untuk anak, sehingga anak itu mau lebih semangat untuk mengenal literasi. Gitu ya Bunda. Nah, nanti akan saya berusaha semaksimal mungkin melalui observasi ya Bu Hayati. Setelah ini saya akan melihat dulu beberapa persiapan saya. Besok saya akan melakukan observasi kelas jenengan. Nah, senang hati. Itu ya Bunda, kalau bisa totalitas gitu. Oh, Nah, siap. jadi Insya biar Allah. saya tahu, oh ternyata Bunda ini punya kelebihan ini. Nah, ternyata Bunda yang harus dikembangkan lagi yang seperti ini. Nah, gitu. Sepertinya untuk mengontrol emosi kepada anak TK itu harus dilakukan tadi ya Bunda. Kalau saya melihat ceritanya tadi itu loh Bunda nih.
sepertinya juga kompetensi sosial emosional seorang guru juga harus benar-benar dimiliki gitu. Iya. Mungkin anaknya ketika rewel Iya. itu mungkin ya Bu ya. Ya, di samping itu juga ada sentuhan naluri seorang ibu untuk ya? untuk mendekati anak. Kan kadang anak itu ketika belajar itu kan moodnya berbeda-beda dari rumah, ada yang sudah pondok. Nah itu kita sebagai guru kita harus bisa memahami kondisi anak. Bunda Hayati yang terakhir Iya, pembelajaran seperti apa yang Bunda Hayati inginkan di anak-anak? Dari kegiatan literasi ini tadi ada pembelajaran diferensiasi, juga ada KSE kompetensi sosial emosional. Karena jujur Bu Hayati sebenarnya kompetensi sosial emosional itu harus diterapkan di anak TK. Jadi sebenarnya sebelum ke SD, masa transisi PAUD ke SD itu sebenarnya yang memang bertindak penuh bagaimana pengontrolan sosial emosional anak itu guru TK-nya. Nanti guru SD-nya tinggal melanjutkan. Nah, seperti apa keinginannya Bu? Ya, ada suatu media yang berbasis teknologi. Ya kan sekarang kan perkembangan teknologi semakin maju. Ya. Augmented reality. Oke. Oh, pakai AR ya Bunda. Oke, nanti insya Allah nanti setelah saya observasi jenengan, saya cross check ulang kurangnya gimana, media apa yang pas, terus strategi pembelajaran apa yang cocok dan metodenya saya sampaikan lagi. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu di pasca observasi. Ini kan kegiatan kita yang pra observasi, Iya. besok observasi. Berarti kapannya akan bisa saya lihat itu observasinya itu kapannya itu besok ya? Iya. Baik, kalau begitu Bu Hayati, terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai jumpa besok. Saya akan merepotkan jenengan sebentar untuk melihat kelasnya jenengan. Tidak masalah. Bagaimana pembelajarannya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hayati. Selamat siang Bu Widi, semoga sukses. Pembelajaran yang berupa modul, ajar, asesmen untuk penilaiannya, dan dilengkapi dengan media belajar untuk menarik anak-anak supaya mau belajar dengan senang, dengan semangat dan happy. Masya Allah, luar biasa sekali, lengkap sekali Bu Hayati ya persiapannya. Nah, dari sini apa ada ya Bu beberapa materi yang sulit disampaikan kepada anak-anak? Ya, itu kita pada tahap menarik kesimpulan. Anak-anak itu biasanya ketika menarik kesimpulan itu kalau tidak diberikan kata pemantik atau kata kunci itu tidak bisa membuat atau menjawab pertanyaan yang kita tanyakan. Jadi, harus ada kata kuncinya baru mereka bisa menjawab. Gitu ya Bu ya. Wah, kalau dilihat-lihat ini berarti nanti mengenai pembelajaran berdiferensiasi pun sudah dapat ya Ya, insya Allah di ada. kegiatan literasi Iya, ini iya. ya. Mungkin ada metode atau strateginya Itu kita mengenalkan metode read aloud. Read aloud, oke. Sepertinya saya agak menangkap sedikit. Read aloud itu cerita nyaring gitu ya, Bu, Ya, ya? membaca Suara dengan suara nyaring. Dengan anak-anak itu kan identik suka berteriak ya, kadang Oh, iya, itu iya. ya. Itu secara tidak langsung itu melatih pendengaran juga. Selain itu mungkin ada strategi lain atau metode baru PBL. oke, problem solving ya. Iya. Jadi siswanya nanti akan merasa seperti apa ya? merasa happy, dan karena kegiatan itu kan bisa diulang-ulang untuk anak-anak. Dan secara tidak langsung kebiasaan yang berulang-ulang akan membuat anak itu istilahnya itu cepat nyantol, cepat nangkap apa yang dikasih gurunya. Waduh, luar biasa sekali Bu Hayati. Ini perangkat media sudah siap. Nah, tujuan pembelajarannya sudah tahu nih, point of view-nya sudah dapat. Jadi nanti tinggal evaluasi tadi pakai Iya, assessment iya. dan lain-lain. Tapi di sini saya juga melihat sepertinya student well-being, kesiapan belajar siswanya, readiness-nya sudah dapat. Maksudnya nanti anak-anak diberikan kegiatan literasi ini, "Wih, Bu Guru kok seru sekali ya." Iya. Dan sepertinya saya lihat di kelas ini sudah banyak literasinya ya Bu. Peraturan kelas, ada pilar, ada kesukaan. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu sudah diterapkan jenengan. Nah, bagaimana sih
kegiatan literasi ini menjadi pembiasaan di TK Negeri Pembina 1 Jetis? Ya itu tadi, dengan kegiatan itu anak-anak itu secara tidak langsung itu apa ya istilahnya itu membiasakan diri untuk mengenal itu, dan ketika dia diajak berkomunikasi itu nyambung. Gitu nggih. Kalau menurut Bunda Hayati, ada tidak kekurangan dalam diri Bunda Hayati yang Bunda Hayati rasakan, masih kurang nih untuk memperkenalkan perbendaharaan kata yang pas untuk bahasanya anak-anak, atau mungkin yang lain? Ada. Ketika kita menyampaikan suatu kosakata yang tidak dimengerti anak, tapi kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, badan sehat, pikiran cerdas, senyum ceria. Yes, yes, yes. Hebat sekali, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Hebat, anak-anak tadi sudah absen dengan tertib, tidak ada yang menyerobot. Berarti anak-anak sudah bisa melaksanakan kegiatan antri dan bersabar. Tepuk tangan. Nah, hari ini kita lihat ya papan absen kita. Bagaimana perasaannya anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini? Iya, Mbak Keke bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Mbak Talita? Senang. Mbak Ravanda? Senang. Mbak Restu? Mbak Dinda? Mbak Anura? Mas Hida? Mas Fano? Mas Fano ini kenapa ini? Iya, coba yuk kita cari tahu ya kenapa kok seperti ini. Coba bercerita, kenapa saya? Kenapa? Ada apa hari ini? Ada apa? Coba. Tadi di rumah bagaimana mau berangkat sekolahnya? Ada yang tidak enak kira-kira? Kenapa? Enggak. Kenapa kok milih ini? Coba dijelaskan. Teman-temannya ingin tahu ya? Ya, ayo silakan Mas Wano. Ayo coba. Ya teman-temannya itu tahu. Mereka penasaran. Kenapa kok Mas Wano sedih? Ya, nggak apa-apa. Yang berani mengungkapkan. Kenapa? Ternyata Mas Wano sedih. Hari ini ada yang tidak membuli ya katanya. Ada kan? Mas Wano lihat sendiri dan mendengarkan. Teman-teman semuanya mau berteman dengan Mas Wano. Begitu? Masih boleh sedih enggak? Masih boleh sedih? Nah, sekarang bagaimana perasaannya Mas Wano? Senyum. Sekarang coba diletakkan senyumnya. Ya. Ya, kita beri aplaus untuk Mas Wano. Kita kasih semangat teman-teman. Iya, terima kasih. Anak-anak. Nah, hari ini Hayati. Saatnya baca buku, saatnya baca buku, saatnya baca buku. Ayo dengarkan, ayo dengarkan, saatnya baca buku. Nah, sekarang anak-anak waktunya menjadi pendengar yang baik. Mata, telinga, Bu Hayati dan lihat buku gambar ini. Yuk coba. Sekarang Bu Hayati akan membacakan buku cerita untuk anak-anak. Buku ceritanya ini menarik loh ya. Maukah kalian mendengarkan Bu Hayati? Terima kasih. Nah, coba anak-anak yang disayangi Bu Hayati, buku ini ditulis oleh Kak Flo Jusung. Siapa sayang? Kak Flo Jusung. Iya, Kak Flo ini adalah seorang penulis. Kalian tahu apa itu penulis?
penghargaan loh ya bagi seorang penulis yang sudah membuat sebuah buku. Ada yang tahu apa penghargaannya? Dia mendapatkan apa? Penulis akan mendapatkan uang dari buku yang sudah dikarang dan ditulisnya. Iya, hebat. Anak-anak bisa loh ya kalau bisa jadi penulis. Adakah yang mau jadi penulis? Hebat. Sekarang belajar yang rajin ya jadi penulis. Oke, nah sekarang apa yang kalian lihat dari buku ini? Anak sedang ke laut ketemu lumba. Iya, apalagi? Apalagi? Lumba-lumba. Anak mengelus lumba-lumba. Berarti apa yang dia lakukan ini? Baik. Aslinya kalau lumba-lumba itu aslinya dia punya lumba-lumba di laut. Habis itu ketika anak itu mendatangi lumba-lumba itu. Iya, anak ini sedang menunjukkan rasa apa? Rasa sayang. Rasa sayang. Rasa sayang. Rasa sayang kepada siapa? Kepada hewan-hewan apa? Lumba-lumba. Ciptaan siapa ini? Allah. Anak ini sedang menunjukkan rasa cinta terhadap ciptaan Tuhan. Kalau ini hewan ini ada di mana? Laut. Kalau anak-anak lihat bagaimana ini suasananya lautnya? Bagus. Apa lagi? Apa? Luas. Apa lagi? Apa lagi? Pinggirnya lumba-lumbanya ada mata di tengahnya. Oh iya, ini apa lagi? Air. Airnya jernih. Kalau jernih berarti laut ini Bersih. bersih. Hebat, tepuk tangan Mbak Talita. Mbak Tete juga hebat. Nah, anak-anak. Oh iya, banyak rerumputan. Hari ini Bu Hayati akan membacakan suatu cerita yang menunjukkan pilar karakter, kebersihan, dan cinta terhadap ciptaan Tuhan. Nah, kira-kira ceritanya apa yang di buku ini ya? Apakah kalian sudah penasaran? Supaya tidak penasaran, yuk kita dengarkan ya ceritanya ini. Nah, buku cerita ini berjudul Orka yang Malang. Bareng-bareng. Orka yang malang. Sekali lagi. Orka yang malang. Ya, orka yang malang. Siapakah orka itu? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Ya, coba sekarang anak-anak kita lihat. Ya, dilihat ya. Dengarkan ya. Halo teman-teman, saya seorang putri Dayak yang bernama Nara. Siapa? Nara. Saya tinggal di rumah Lamin. Rumah ini adalah rumah tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur. Desa tempat saya tinggal dialiri sungai terbesar di Kalimantan Timur, yaitu Sungai Mahakam. Saya memiliki sahabat. Setiap hari saya bermain dengannya. Dia adalah seekor pesut kecil yang bernama Orka. Pinter. Orka, sahabat saya, tinggal di Sungai Mahakam bersama ayah dan ibunya. Kata ayah saya, saat ini jumlah pesut semakin berkurang. Suatu hari, saya pergi ke tepi sungai untuk menghampiri Orka. Namun, saya tidak menemukannya. Orka sudah punya. Setelah cukup lama menyusuri tepi sungai, akhirnya saya menemukan Orka. Namun, Orka yang saya lihat tergeletak di pinggir sungai.
Saya berlari sambil menangis menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, saya menceritakan tentang orka kepada ayah. Saya dan ayah tiba di pinggir sungai. Ayah memeriksa keadaan orka. Ternyata orka sudah mati. Ketika mulut orka dibuka, ayah menemukan beberapa sampah plastik. Ayah mengeluarkan sampah dari mulut orka. Beberapa warga datang dan ikut membantu ayah. Sampah plastik telah membuat saya kehilangan sahabat. Orka mati karena menelan sampah plastik. Dia mengira sampah plastik adalah ikan makanannya. Pesut adalah hewan langka yang harus dilindungi. Yuk, jaga kebersihan Sungai Mahakam agar pesut bisa tetap hidup dan berkembang biak dengan baik. Nah, selesai deh ceritanya. Sekarang anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita yang dibacakan Bu Hayati di buku cerita. Sekarang waktunya Bu Hayati bertanya sama anak-anak. Apakah kalian tadi sudah mendengarkan? Tandanya apa kalau sudah mendengarkan? Kalau ditanya bagaimana? Kalau ditanya setelah mendengarkan apa? Bisa. Hebat, tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Kalau sudah mendengarkan buku yang dibaca Bu Hayat tadi, pasti anak-anak akan bisa menjawab pertanyaannya. Ayo coba. Siapa nama tokoh dalam cerita ini? Siapa? Siapa? Siapa ceritanya? Siapa? Yang cantik tadi loh. Yang Putri Daya. Siapa tadi namanya? Nara. Tepuk tangan untuk Mbak Ravanda. Berarti Mbak Ravanda tadi menjadi pendengar yang baik, hebat. Dapat nilai bintang 4 untuk Mbak Ravanda. Sekarang yang kedua. Apa nama sungai yang ditempati tempat tinggal Nara tadi? Orka. Sungai apa? Iya, tepat. Sungainya ada di Kalimantan. Namanya sungai apa? Dibantu Bu Hayati ya. Sungai Mahakam. Apa? Apa Mbak Restu? Sungai Mahakam. Hebat. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa nama rumah yang ditempati Mbak Nara tadi? Namanya apa? Rumah adat Kalimantan tadi? Rumah tradisional. Pintar, tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Namanya rumah tradisional. Namanya rumah apa Mbak Dinda? Ada yang bisa bantu jawab? Tradisional apa? Dibantu Bu Hayati ya. Rumah Lamin. Apa? Rumah Lamin. Sekarang selanjutnya. Apa nama hewan sahabat dari Nara? Hebat, namanya si orka. Mengapa ada banyak sampah di mulut orka? Karena orka penelannya memakan sampah. Iya, yang ada di laut. Karena dikira itu ikan. Iya, Karena dikira itu makanan. Iya. Makanan yang disukai. Iya, bagaimana menurut anak-anak? Tadi sampah yang ada di laut itu? Banyak sekali. Iya. Orang membuang sampah-sampah di laut yang tempat orka tinggal. Iya, kalau menurut Mbak Keke, bagaimana sih orang yang membuang sampah di laut? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena membuang sampah sembarangan. Iya, satu membuang sampah sembarangan. Yang kedua apa? Makanya nanti kota
sungainya jadi kotor. Nanti peliharaan meninggal semua. Iya, betul sekali. Peliharaannya meninggal semua karena makan apa tadi? Sampah. Hebat. Sekarang bagaimana cara kamu menjaga kebersihan lingkungan di tempatmu? Tidak membuang sampah sembarangan. Pintar, tidak membuang sampah di sembarangan. Hebat. Membuang sampah di tempat sampah karena kita harus membuang sampah di tempatnya biar lingkungan kita jadi apa? Bersih. Jadi bersih. Siapakah yang bertugas untuk membersihkan dan menjaga lingkungan kita? Siapa? Manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita biar bersih karena lingkungan bersih menjadikan hidup kita sehat. Apa semuanya? Ayo kita nyanyi sama-sama kebersihan. 1, 2, 3. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Nah, anak-anak, salah satu tugas kita adalah menjaga kebersihan ya. Semoga sungai di Kalimantan ya terbebas dari sampah-sampah plastik sehingga ikan-ikannya tidak mati dan bisa bertahan hidup karena ikan pesut ini adalah hewan langka, hewan yang harus dilindungi. Ya, anak-anak, untuk hari ini buku ceritanya yang sudah dibaca Bu Hayati sudah selesai. Apakah perasaannya hari ini anak-anak? Bagaimana perasaannya setelah menang? Adakah di antara teman-teman yang bisa menceritakan buku cerita yang sudah dibaca Bu Hayati? Adakah yang bisa menceritakan kembali? Siapakah yang bisa? Jangan malu-malu. Yuk, tunjuk tangan. Siapakah yang berani? Ayo. Mas Mano, ada yang mau berani? Ada yang berani? Ayo, apa-apa. Ayo. Biasanya kan semuanya. Ayo siapa? Ayo jadi anak yang berani, jadi anak yang hebat, mau tampil. Puji tak mau. Ayo siapa? Ayo Mbak Talita. Ya, kasih semangat untuk Mbak Talita. Ayo Mbak Talita dari sini. Mbak Talita mau menceritakan kembali tentang buku cerita yang dibaca Bu Hayati? Mau? Ya, yuk mulai. Siapa tadi namanya ini? Nara. Nara punya sahabat siapa? Orka. Ya, terus? Mbak Nara ini putri mana? Putri dan Gaya. Mbak Nara tinggal di mana? Di Sungai Mahakam, Itali, di Kalimantan. Mbak Nara punya sahabat siapa? Lumba-lumba. Punya sahabat siapa namanya? Orka. Nah, suatu hari Mbak Nara mencari siapa? Setelah itu apa yang terjadi pada Orka? Mati. Kenapa kok mati? Di banyak sampah di mana? Di mulutnya Orka. Kenapa kok sampai sampahnya masuk ke mulutnya Orka? Iya, di sungai sampahnya banyak sehingga Orka mengira sampah itu adalah makanannya. Nah, apa yang dilakukan supaya laut kita bersih? Dibersihkan dengan cara
sudah menceritakan kembali. Aplaus yang meriah untuk Mbak Talita. Ada lagi? Ada lagi? Mbak Dinda, mau Mas Aldi? Ayo Mas Aldi sama Mbak Dinda, silakan. Silakan. Ya, siapa dulu yang mau bercerita? Ya, Mbak Dinda, coba diceritakan. Boleh lagu. Ya, dibantu Mas Aldi. Ayo Mas Aldi, silakan diceritakan. Ya. Ada putri yang bernama Nara. Ya, pinter. Lanjut. Dia tinggal di lingkungan tradisional. Terus? Ya, terus? Saya memiliki sahabat. Setiap hari saya bermain dengannya. Ia adalah seekor kucing kecil yang bernama Orka. Orka sahabat saya tinggal di Sungai Mahakam bersama ayah dan ibunya. Kata ayah saya saat ini jumlah pesut semakin berkurang. Suatu hari saya pergi ke tepi sungai untuk menghadiri korban. Namun saya tidak menemukannya. Setelah cukup lama menyusuri tepi sungai, akhirnya saya menemukan Orka. Namun Orka yang saya lihat tergeletak di pinggir sungai. Saya mulai sambil menangis karena sesampainya di rumah saya menceritakan tentang Orka kepada ayah. Saya dan ayah tinggal di pinggir sungai. Ayah memeriksa keadaan. Ternyata Orka sudah mati karena mulut Orka ketika ayah menemukan beberapa sampah plastik. Ayah mengeluarkan sampah dari mulut Orka. Beberapa warga datang dan ikut membantu ayah. Sampah plastik telah membuat saya kehilangan sahabat. Orka mati karena menelan sampah plastik. Ia mengira sampah plastik adalah ikan makanannya. Pesut adalah hewan langka yang harus dilindungi. Yuk jaga kebersihan Sungai Mahakam agar pesut bisa tetap hidup dan berkembang biak dengan baik. Hebat, tepuk tangan untuk Mbak Dinda, Mas Aldi. Sudah berani tampil dan dengan lancar membaca buku cerita yang sudah diceritakan Pak Yadi. Aplaus yang meriah untuk anak kandung Mas Aldi dan anak cantik Mbak Dinda. Nah, anak-anak, untuk ini Mbak Yadi sudah membacakan buku cerita dengan judul apa tadi? Yang Mana. Besok kita akan membaca buku cerita lagi ya. Iya, terima kasih. Hari ini anak-anak sudah
sudah menjadi pendengar yang baik. Yang diriwayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.